Sebetulnya Idul Fitri itu ya merupakan rasa syukur ya setelah kita melaksanakan tugas yang berat dan kita menang. Sampai Gus Dur bilang humor itu dia nggak bisa jatuhin rezim, tapi dia bisa membantu membusukkan suatu rezim. Banyak yang nggak kenal dengan Mbak Inaya, bahwa Mbak Inaya adalah seorang anaknya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Bahkan pernah diusir sama Pas Pampres. Bener gak sih? Oh iya, itu berkali-kali. Bagaimana bisa itu? Masih di suasana Idul Fitri 1445 Hijriah. Ngomongin lebaran, di otak saya ini ketupat, opor, dan kumpul keluarga. Kayaknya kebanyakan masyarakat Indonesia seperti itu ya kalau ngomongin lebaran. Tapi kira-kira gimana ya lebaran ini dilalui oleh keluarga besar dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur? Gimana mereka memaknai lebaran kali ini? Kita ngobrol-ngobrol yuk sama mereka. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin dulu. Maaf lahir batin. Ini kenalin. Oh, kenalin. Iya, maaf lahir batin juga lahir dong. Batin, saya Jati. Oke. Ini lagi lebaran-lebaranan, nggak apa-apa ya, mengganggu kenyamanan lagi liburan. Liburan kan? Iya. Liburan dong. Alhamdulillah. Pastinya. Alhamdulillah liburan, nggak kerja mulu kan? Inaya Wulandari alias orang lebih kenal dengan Inaya Wahid ya. Iya, kayaknya. Kayaknya. Tahu lah pasti. Tapi kalau bilang kayaknya tuh kayak ada rasa pesimistis gitu, orang kenal gitu. Iya sih. Iya, jangan-jangan nggak kenal. Gitu ya. Karena memang sebenarnya banyak juga yang dulu dengar itu banyak yang nggak kenal dengan Mbak Inaya. Bahwa Mbak Inaya adalah seorang anaknya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Bener nggak cerita itu? Iya nggak? Iya, bener ya? Itu sampai sekarang. Sampai sekarang? Serius? Iya, serius. Soal itu ada kisah lucu juga kalau nggak salah. Bahkan pernah diusir sama Pas Pampres. Bener nggak sih? Oh iya, itu berkali-kali. Bagaimana bisa itu? Itu kapan kejadiannya? Dulu waktu di sana juga diusir gitu. Berapa kali kayak gitu. Terus emang ya itu emang salah satu kelebihan saya. Kelebihan? Suka cosplay jadi orang umum. Cosplay jadi orang umum ya? Dan kayaknya cosplaynya emang berhasil. Meyakinkan. Gitu, meyakinkan. Atau emang kayaknya nggak punya tampang. Udah terlihat auranya gitu ya? Terus waktu gitu itu diusir, pasrah aja diusir atau enggak sih, melawan? ketawa sih. Oh, ketawa? Iya, kan maksudnya mau ngapain? Maksudnya mau ngamuk-ngamuk? Nggak inilah, maksud begini. Ya masa salahnya orang kalau seseorang itu nggak kenal kita gitu. Kan ini bukan salahnya mereka lah. Tapi sekarang semua orang udah pada kenal siapa Mbak Inaya ya kan, apalagi makin kesini tuh makin sering banget viral. Nggak juga kemarin aku lagi di satu tempat gitu, terus tiba-tiba si mbak di satu toko gitu ya, terus mbak si apa namanya pramuniaganya jaga tokonya bilang gini, Mbak Yeni ya? Gitu. Terus aku bilang, masih nyerempet dikit. Ya. Aku bukan Mbak Yeni. Tapi kan anaknya Pak Gus Dur kan? Gitu. Iya, iya saya anaknya Gus Dur, tapi saya bukan Mbak Yeni. Oh, terus dia kaget. Terus udah, terus habis aku belanja segala macam. Begitu aku mau keluar toko, dia langsung gini. Aku tahu, iya maaf ya, bukan Mbak Yeni, maaf ya Mbak Alisa. Oke, tetap bukan. Tapi sekarang akhirnya orang lumayan lebih banyak mengenal karena sering viral kan di media sosial ya video-videonya sekarang. Dan sering viralnya itu sering karena suka melucu, menjadi komedian. Sekarang beralih profesi jadi stand up komedian. Enggak, emang dari dulu. Oh, dari dulu? Bukan dari dulu stand up komedian. Dari dulu jadi aktor di atas panggung gitu. Cuman memang sering kali dapat perannya lucu. Tapi enjoy nggak sesungguhnya dengan situasi yang itu? Ya karena enjoy sih, karena that's me being me aja gitu. Gitu.
sebenarnya sesuatu yang sangat kalau buat kami ini bersejarah. Itu di situ biasanya Bapak mulai dari jam 4 pagi setelah subuh gitu ya. Pintu ini akan dibuka dan tamu-tamu akan datang. Bapak akan duduk di situ. Tapi nggak akan lama. Duduk itu karena Bapak sholat subuhnya di situ. Duduk kan posisinya. Iya. Okay. Nah, setelah itu begitu udah selesai, ini meja dan kursi sofa-sofa sisanya yang lain akan digeser. Dan di karpet ini Bapak menerima tamu. Jadi mau tamunya siapapun, pangkatnya apapun, semuanya diterima Bapak di situ. Dalam kondisi yang sama gitu. Duduk di bawah. Bapaknya tidak duduk di bawah. Yang menarik adalah bapaknya melakukan ini. Bapak akan pakai sarung, pakai kaos kutang dan sambil tiduran kayak gini. Ini yang menginspirasi Ibu Dolorosa Sinaga untuk bikin patung ini. Iya. Oh, jadi bukan karena imajinasi semata tapi seperti ini. Bukan, iya. Ini emang waktu Bu Dolo datang ke sini berkali-kali ketemu Bapak. Selalu Bapak posisinya gitu, nemuin tamu ya sambil tiduran ya pakai sarung, pakai singlet gitu kayak babah-babah gitu. Semua obrolan seserius apapun kalau sama Bapak jadinya. Jadi lucu ya. Jadinya jadi santai. Tadi santai. Gitu. Nah, itu juga tuh. Apakah sudah kayak mendarah daging di Mbak Inaya? Karena akhirnya jadi setiap orang setiap kali ngundang kayak harus stand up ya, harus lucu ya. Itu jadi kayak identik gitu loh. Saya emang nggak melakukannya as in misalnya simply karena apa ya sebutannya untuk ngeledekin atau bahkan menghina ya. Itu tujuannya bukan itu. Tapi ada kritik besar di situ gitu. Oke, satir. Satir. Sebelum ngomong ke satir, saya melihat sini banyak sekali foto. Ini foto siapa aja? Ini foto seluruh anggota keluarga Abdurrahman Wahid dari yang mana ya? Yang ini waktu keluarga Abdurrahman Wahid terbentuk tentunya gitu ya. Menikah. Ini menikah Bapak Ibu. Bapak sama Ibu tuh nikahnya agak ajaib. Karena mereka nikahnya long distance. Long distance kan? Jadi by phone nikahnya ya? by phone. Iya, si bapak diwakilin sama kakeknya. Jadi pada saat nikah, karena bapak nggak di Indonesia saat itu kan. Jadi waktu bapak nikah, karena masih di luar gitu ya, akhirnya nikahnya diwakilin sama kakeknya bapak. Yang usianya jelas namanya kayak kakek ya. Jadi udah tua gitu kan, udah sepuh gitu. Dan semua orang berpikir Sinta Nuriyah itu nikahnya sama kakek itu kayak yang tahu. Ini siapa nih yang lucu-lucu imut-imut ini? Ini anaknya Mbak Yeni, ini anaknya Mbak Anita, ini para cucunya Mama, ini mereka berdua. Ini liburan keluarga yang full. Kami jarang banget bisa liburan keluarga yang full dan itu satu ya, itu sekali-sekalinya liburan full. Di sini sebenarnya ini jadi ruang kerjanya Gus Dur. Oh, ruang kerja ya? Tapi sekarang jadinya ya karena nggak kosong aja. Iya, karena Gus Dur udah nggak ada. Itu ada buku-bukunya Gus Dur. Meja kerja? Itu meja kerja. Ya jelas lah. Nggak, maksudnya ini dipakai sama Bapak dulu? Iya. Yang soal satir tadi itu, yang satir-satir tadi itu kan sesungguhnya kan menertawakan permasalahan yang ada di kehidupan kita ya. Nah, kalau aku pengen tahu deh, point of view-nya Mbak Inaya Wahid terhadap permasalahan hidup yang mungkin banyak sekali dirasakan oleh banyak orang di negeri ini tuh seperti apa sih? Kadang-kadang humor itu nggak cuma untuk istilahnya menertawakan gini, sering banget orang menggunakan humor itu untuk menertawakan satu kelompok atau seseorang yang malah sebenarnya adalah korban. Gitu. Jadi kalau bisa kita nggak ikutan di situ. Humor itu sebenarnya tools yang sangat kuat. Gus Dur itu suka bilang gitu. Sampai Gus Dur bilang, humor itu dia nggak bisa jatuhin rezim, tapi dia bisa membantu membusukkan suatu rezim. Artinya apa? Publik itu bisa kemudian salah satunya caranya itu kita bisa menyalurkan kritikannya itu lewat humor. Nah, karena dia bisa bentuknya kritik dan dia kuat, jangan dipakai untuk tanda kutip melemahkan atau menghabisi yang memang sudah lemah, yang memang sudah menjadi korban. Tapi gunakan itu untuk membantu korban, ngabisin yang sebenarnya kuat gitu. Yang nggak bisa dihabisin, yang selama ini malah sibuk misalnya
menyerang atau menindas gitu. Nah itu kita pakai buat bantuin di situ. Apa itu juga yang akhirnya kalau tadi kan Gus Dur bilang itu sebagai tools gitu ya, komedi itu. Apakah itu juga yang akhirnya memunculkan quotes yang paling identik banget dengan Gur adalah kok gitu aja repot. Gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Itu kan juga kayak saya menganggap sesuatu tuh kayaknya enteng aja gitu. Enggak. Itu bukan dari situ ya? Nih, ini persepsi yang kalau menurut saya sangat keliru ya. Ketika kita bilang Gus Dur itu menggampangkan segala sesuatu dengan bilang gitu aja kok repot. Bukan gitu. Gini, kalau dalam bahasa Latin ada sebuah istilah yang sebutannya gini, simplex signum veri. Simplicity is the mark of truth. Sesuatu yang kebenaran itu biasanya simple. Yang ribet itu kita. Yang dimaksud dengan Gus Dur gitu aja kok repot itu adalah basically segala sesuatu itu seringkali sesimpel itu. Kayak misalnya Gus Dur akan selalu bilang ketika kita bilang misalnya nih ya, Gus Dur bilang kelompok ini punya hak loh yang sama di negara ini. Terus nanti orang akan bilang tapi kan mereka begini-begini. Gus Dur akan bilang lah gitu semua orang punya hak yang sama di negara ini. Mereka layak mendapatkan hak yang sama gitu dari negara gitu. Udah gitu aja kok repot. Iya sih, titik Semuanya di situ ya, ada. full stop ya. Yes. Nggak usah pakai tapi-tapi lagi. Nggak ada tapi-tapi. Mbak, ini di rumah sama ibu kan? Iya. Ada ibu? Ada. Ngobrol dong sama ibu. Gini. Boleh banget. Yuk. Silaturahmi. Iya, aku Kita ajakin ketemu ya. yuk sama Ibu. Sinta. Oke, sambil menuju ke Ibu. Bu Sinta, saya mau punya challenge sedikit nih buat Mbak Inaya. Ini Apa? adalah beberapa keyword yang akan saya sampaikan. Ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Gus Dur. Oh, oke. Gitu ya. Kita pengen tahu seberapa kenal sih sebenarnya Mbak Inaya sama bapaknya. Oh, gitu ya. Nggak terlalu kenal. Ketemunya juga jarang Oh, kok. gitu jarang ya. Oke. Ini adalah challenge yang pertama. Kalau aku menyebut nama Taman Kanak-Kanak, apa yang terbersit oleh Mbak Inaya? Ya. Ya Gus Dur bilang DPR kayak taman kanak-kanak. Meskipun nggak fair. Karena anak TK nggak salah apa-apa. Kenapa disamain? Protes loh anaknya. Pembela anak TK ya? Iya. Anak TK. Betul. Oke. Yang berikutnya adalah Imlek. Oh ya, Gus Dur mengakui Konghucu sebagai agama resmi negara yang ke-6 gitu. Nah, kemudian impact-nya adalah ada Imlek. Ma, aku mengajak teman. Waalaikumsalam. Ibu Sinta, saya Jati, maaf lahir batin. Sama-sama ya. Aduh lagi Mas santai. Jati, nama panjangnya Jati asli. Jati Jadi asli. agak mahal. Kayu banget gitu ya, kayu banget. Ibu lagi baca buku merawat keberagaman dalam keberagamaan dalam keragaman. Oh, oke. Ih, menarik ya kesibukannya Ibu ya, luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya sama Ibu, sama Mbak Inaya, tapi tetap bersama kami di Point of View saat lagi ya. Sebetulnya Idul Fitri itu ya merupakan rasa syukur ya setelah kita melaksanakan tugas yang berat dan kita menang. Gus Dur itu pernah tidak naik kelas. Benar.